Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat, banyak rezeki, amin Allahumma amin. Selamat fi dunya akhirat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yang kemarin tentang tahkim. Bahwasanya tahkim itu adalah metode Sayyidina Ali menyelesaikan salah satu konflik politik pada saat itu, namun upaya tahkim tersebut ternyata ditolak oleh kelompok Khawarij karena kelompok Khawarij menyatakan bahwasanya jalan atau upaya yang ditempuh oleh Sayyidina Ali itu adalah melanggar ketentuan Allah. La hukma illallah, la hukma illallah, la hukma illallah. Bahwasanya tahkim itu buatannya manusia dan itu melanggar aturan hukum. Itu menurut Khawarij. Baik, kita akan membandingkan bagaimana pada satu sisi juga ada tahkim semisal dalam satu qadhiyah tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad naqasha hibrul ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu haulal qaum. Lalu tinta umat, yakni Abdullah bin Abbas itu meneliti wahajja berargumentasi umat kaum bima fi kitabillah min suwari tahkim. Lalu Abdullah bin Abbas juga meneliti, ternyata tahkim itu ada di dalam kitabnya Allah, seperti menggambarkan tahkim. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Min dzalika at-tahkim baina az-zawjain li halli 'aqdihi al-khilafa bainahuma. Contohnya itu adalah tahkim di antara dua pasangan, di antara suami istri ketika terjadi pertengkaran, maka sebelum dilakukan upaya gugatan perceraian itu haruslah dilakukan upaya tahkim. Tahkim itu semacam upaya menempuh jalur hukum, dipasrahkan kepada satu orang tertentu dan orang tertentu itu telah nantinya akan melakukan putusan-putusannya. Itu namanya tahkim. Jadi ketika ada terjadi persengketaan, terjadi perselisihan, maka perselisihan itu para pihak menyerahkan kepada satu orang untuk dipercaya untuk memeriksa dan memutus. Itu namanya tahkim. Min dzalika tahkim baina zawjain. Maka daripada itu ada tahkim di antara dua pasangan suami istri di halli 'aqdihi al-khilafa bainahuma. Maksud dan tujuannya itu adalah untuk memeriksa akad, untuk menyelesaikan khilaf di antara keduanya. Keduanya itu adalah suami dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Wa in khiftum lalang shiqaqa bainahuma ing pertengkaran antara suami istri, fab'athu
ngutus sapa sira kabeh hakaman ing wong kang cakap hukum min ahli saking keluargane ahadi zauj wa hakaman lan wong kang cakap hukum min ahli saking keluargane zaujah iyurida lamun ngarepaken sapa sira sapa zauj wa zaujah islahan ing damai yuwaffiqillahu bainahum. Mudah-mudahan Allah meridhoi di antara keduanya. Jadi ketika ada kasus perceraian, kasus pertengkaran, itu seyogianya diserahkan dulu ke hakam. Jadi dari pihak keluarga ada siapa yang bisa dipercaya, ada siapa yang lebih dituakan, maka dia hakam. Dia adalah orang yang cakap hukum untuk menyelesaikan satu perselisihan, pertengkaran itu. Dari pihak lelaki diutus hakam, dari pihak perempuan juga nanti, dari pihak istri juga nanti diutus seorang hakam. Nanti keduanya itu nanti menyelesaikan. Jadi sebelum adanya gugatan perceraian di pengadilan, itu diselesaikan dulu melalui lembaga tahkim. Berarti tahkim itu ada tidak di Al-Quran? Ya ada. Oh, tahkim itu ada di Al-Quran. Ini penelitiannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kemudian wa min dzalika tahkim fi taqdiri misli soid. Begitupun tahkim di dalam mengira-ngirakan hewan buruhan, hewan buron, yaqtuluhu muhrimun muta'ammidan. Jadi orang ketika ihram itu kan dilarang membunuh hewan buruan, maka itu adalah ya karena hukum publik ya, jadi tidak boleh, dilarang. Tapi meskipun begitu, itu juga ada tahkimnya. Konsekuensi melakukan dilakukannya hukuman terhadap orang yang ihram kemudian berburu, maka hukumannya pakai apa? Itu ternyata menerapkan hukumnya itu juga dengan tahkim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu syaita wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, la taqtulu syaita, janganlah kalian membunuh hewan buruhan, wa antum hurum, sedang kalian dalam keadaan ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, kalau membunuh secara sengaja, fajazaa'um mislu ma qatala minan ni'ami yahkum bihi dzawa adlin minkum. Maka ketika melanggar, maka ada denda mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Itu pun menurut putusan dua orang yang adil. Yahkum bihi dawa adlun minkum. Itu berdasarkan putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiyu yang dibawa ke apa? Dawa adli minkum hadyam balighul Ka'bah. Au kafaratun ta'amu miskina, atau kafarat, jadi membayar tebusan, memberi makan kepada orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan. Wa man ada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun dzul. Itu pun ketika menerapkan hukum pelanggaran terhadap
orang yang membunuh hewan buruan dia sedang ihram kemudian dia sengaja untuk menetapkannya saja itu harus melalui dua orang yang adil. Apakah hukumannya itu adalah mengganti sebagaimana hewan yang dia bunuh, atau dia membayar kafarat, atau dia berpuasa, atau kafaratu ta'amu miskin ila akhirih. Maka faman lam yuhsin al-fahma anillahi wa rasulihi fima ja'a min ayatin amin ahadisa, maka setiap orang yang tidak memperbaiki pemahamannya terhadap ayat-ayat atau hadis, walam yakif, dan dia tidak berhenti tawilan hal dawa'illaha untuk memeriksa dirosan, belajar, fahison, menguji dan memeriksa, muta'amilan, kemudian mengerti, meneliti, mutafaqihan, paham, jami'an baina awaliha wa akhiriha, mencakup awal sampai akhir, muwafiqan baina musbatiha wa nafiha, mencocokkan makna isbat dan nafinya, wa muqaranan baina khasiha wa amiha, membuat satu dirosah untuk perbandingan antara khas dan amnya dari ayat-ayat itu, au baina mutlaqihi wa muqayyidiha mu'minan biha kulliha, atau dia membuat muqaranah, perbandingan antara mutlak dan muqayyad dari ayat itu atau hadis itu, mu'minan biha kulliha muhsinan tu'adzona biha jami'an, muhkamaha mutasyabihaha, meneliti muhkam dan mutasyabihnya. Man lam yaf'al dzalika fama asra'a ma tadillu rahilatuhu, kalau saja orang tidak manutai sapane iku lam yaf'al ora gawe sapa man dalik ing kono-kono meneliti dan seterusnya memahami ayat-ayat, fama asra'a, maka dia cepat sekali, ma tadillu rahilatuhu, maka dia hewan tunggangannya itu akan tersesat, maka dia cepat sekali untuk tersesat kalau tidak melakukan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Wa ya'ma 'alaihi tariquhu, kemudian jalannya itu menjadi gelap, dia buta terhadap jalannya sendiri, wa tadinu minhu ghayatuhu, dan dia menyia-nyiakan tujuannya, fayusyarriqu maratan wa yukharibu ukhra ala ghairi basiratin, dia kadang condong ke timur dan juga dia condong ke barat pada satu sisi lain tanpa melakukan penelitian. Wa yakhbitu khabta asqa filalatu mungkin, wa yakhbitu lan membenturan menutup khabta aswa kelawan benturan kang tanpa tujuan filailatin dan bengi mudlimatin kang. Wa hadha huwa alladhi waqa'a fi du'ati takfir hadisan, ini adalah satu dakwah atau ajakan untuk mengkafir-kafirkan, sebagaimana yang sekarang juga hadisannya, wa waqa'a fi al-khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok khawarij. Jadi metode ajakan untuk mengkafir-kafirkan itu adalah ternyata mudah sekali. Ya, ayat Al-Quran cukup dibaca saja tanpa harus melakukan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran, tanpa harus melakukan penelitian terhadap hadis, yaitu juga termasuk cepat sekali untuk melakukan takfiri baik sekarang atau yang terdahulu sebagaimana khawarij. Wasababul asasi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alumtanihi farduhu ilayya ila hajati ilaihi wa la tufsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.